5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan agenda belajar kita. Kali ini agenda belajar kita akan membahas tentang kekongruenan. Ini merupakan video ke-9 pada bab kesebangunan dan kekongruenan. Untuk KD dan IPK-nya tentunya ini akan sama dengan video-video sebelumnya. Untuk materi prasyaratnya di sini ada garis dan sudut, perbandingan senilai, persamaan linear satu variabel, dan dalil Pitagoras. Dan di sini ketinggalan, ini prasyaratnya satu bab lagi, yaitu bangun datar, yaitu segi 4 dan segi 3 ya. Kita lanjut ke materinya. Nah, ini 1 dan ke-8 ini sudah dibahas pada video sebelumnya. Kalian bisa tonton juga ya video-video penjelasan sebelumnya. Kali ini kita akan membahas ke materi terakhir, yaitu kekongruenan pada bangun datar. Kekongruenan. Nah, di video yang pertama kita sudah mendapatkan pengertian perbedaan antara sebangun dan kongruen. Pengertian sebangun itu memiliki bentuk yang sama dan ukuran sebanding. Nah, sebanding di sini artinya ukurannya bisa lebih kecil, bisa lebih besar, bahkan sama besar. Nah, sedangkan kongruen artinya memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Bentuknya sama, ukurannya pun sama. Nah, kongruen ini bagian daripada sebangun, ya. Sebangun yang seperti apa? Sebangun yang tadi, bentuknya sama, ukurannya sama. Karena di sini sebanding itu memiliki 3 arti. Bentuknya bisa lebih kecil, lebih besar, ada yang saling sama besar. Nah, ketika panjangnya yang sama besar itulah sebangun ini dikatakan kongruen. Nah, jadi kongruen ini bagian daripada sebangun di mana sisi-sisinya sama panjang ya. Sekali lagi, kongruen itu artinya bentuknya sama, ukurannya pun sama. Beda kalau sebangun. Sebangun ukurannya saja yang sama. Sedangkan, bentuknya saja yang sama, ukurannya bisa beda, bisa sama ya. Kemudian untuk syarat kekongruenan pada bangun datar di sini ada 2. Yang pertama, setiap sudut yang bersesuaian besarnya sama. Nah, ini syarat yang pertama ini sama dengan syarat yang untuk kesebangunan. Kenapa? Karena sebenarnya kongruen dengan sebangun memang memiliki kesamaan. Apa kesamaannya? Bentuknya sama. Bentuk ini dicerminkan dari setiap sudut yang bersesuaiannya besarnya sama. Jadi sudut ini akan berakibat kepada bentuknya yang sama. Untuk syarat yang kedua, nah ini yang membedakan antara kesebangunan dan kekongruenan. Syarat yang kedua untuk kongruen, setiap sisi-sisi yang bersesuaian panjangnya sama panjang. Nah, kalau di kesebangunan, di video yang kedua itu, yang sudah pernah kita pelajari bersama, ini sisi-sisi yang bersesuaiannya sebanding untuk sebangun. Kalau kongruen, sisinya bukan sebanding, tapi sama panjang. Nah, di sini letak perbedaannya antara kekongruenan dengan kesebangunan ya. Jadi ingat, syarat 1, sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Kemudian syarat yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian panjangnya sama panjang. Itu syarat
kongruen. Nah, di sini ada dua kondisi. Yang pertama, jika ada dua bangun datar, kita cek syarat satu terpenuhi, kemudian kita cek juga syarat keduanya terpenuhi. Syarat satu tadi apa? Si sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kalau syarat dua, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Kalau terpenuhi kedua syarat ini, maka kita bisa menyimpulkan dua bangun datar di sini kongruen. Nah, kondisi yang kedua sebaliknya. Ada dua bangun datar, sudah diketahui kongruen. Maka kita bisa menyimpulkan pada bangun datar tersebut berlaku syarat 1 dan berlaku syarat 2. Kalau ada dua bangun datar sudah diketahui kongruen, maka akan berlaku syarat 1. Siapa? Sudut-sudutnya sama besar. Dan berlaku juga syarat 2. Apa? Sisi-sisi yang bersesuaiannya sama panjang. Nah, ini. Jadi pemecahan soal biasanya berkutat di sini saja. Kalau membuktikan kekongruenan, ya berarti kondisi ini kita cek syarat-syaratnya, maka kita akan bisa membuktikan kongruen atau tidak. Kemudian ada juga ketika ditanya besar sudut dan panjang sisinya, nah biasanya diketahui kongruen. Kita ditanyakan besar sudut dan panjang sisinya. Nah, ini kondisinya seperti ini. Jadi tidak akan jauh dari diagram ini ya. Jadi ada dua arah. Selanjutnya kita akan berbicara tentang syarat kekongruenan pada segitiga. Nah, syarat kekongruenan untuk bangun datar secara umum tadi kan ada dua syarat ya. Jika berlaku syarat 1, berlaku syarat 2, maka kita bisa nyatakan kedua bangun datar tersebut kongruen. Nah, untuk kekongruenan pada segitiga ini lebih sederhana dibandingkan bangun datar secara keseluruhan. Kenapa? Karena kita membuktikannya tidak harus lengkap. Ya, di sini ada 3 kondisi di mana kita bisa menyimpulkan dua segitiga itu kongruen. Yang pertama, nah ini. Yang pertama ini dinamai sisi atau disingkat SI seperti ini ya. Nah, artinya apa? Artinya di kedua segitiga ini diketahui 3 pasang sisinya sama panjang. Nah, ini gambarnya seperti ini. Jadi kalau ada dua segitiga, kita cek ketiga pasang sisinya sama panjang. Nah, ini diketahui sama panjang dengan yang ini, satu pasang. Yang ini dengan yang ini sama panjang, karena dikasih tanda yang sama berarti sama panjang ya. Nah, ini berarti satu pasang, dua pasang. Yang terakhir pun, pasangan yang ketiga pun sama pasang, sama panjang. Maka ini berlaku sisi. Artinya 3 pasang sisi yang bersesuaiannya sama panjang. Kalau diketahui seperti ini, kita sudah bisa menyimpulkan kedua segitiga ini kongruen. Jadi sudut-sudutnya nggak usah dicek ya. Nah, yang jelas ketiga-tiganya sama panjang. Nah, ini ketiga pasangnya saling sama panjang. Sudah, kita bisa menyimpulkan kedua segitiga ini kongruen. Nah, kondisi yang kedua. Nah, ini kita namakan sisi, sudut, sisi. Disingkat si ya. Artinya apa? Di sini ada 2 pasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Kemudian diketahui juga sudut yang diapit oleh 2 sisi tadi saling sama besar juga. Nah, gambarannya seperti ini ya. Jadi ada 2 sisi diketahui sama panjang, ini dengan yang ini dengan yang ini sama panjang. Kemudian sudut yang diapitnya
oleh sisi yang sudah diketahui, ini besarnya sama. Nah, ini kita namakan sisi, sudut, sisi. Jika seperti ini, kita tidak harus mengecek sisi yang lain sama panjang atau tidak. Tidak harus mengecek dua sudut yang lainnya sama besar atau tidak. Ketika sudah tahu seperti ini, sisi ini sama dengan sisi ini, sudut ini sama, sisi ini dengan sisi ini sama, berarti berlaku sisi, sudut, sisi. Ini kita bisa simpulkan kongruen. Nah, yang terakhir, yang ketiga ada sudut, sisi, sudut, disingkat su-si-su, ya. Ini artinya ada dua pasang sudut yang sama besar ditambah dengan ada satu pasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, di sini kalian harus ingat ya, sisi yang bersesuaian. Ada sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, ini karena di segitiga, di sini dua sudutnya sudah diketahui. Kalau di segitiga, ketika dua sudutnya sudah diketahui, maka sudut yang lain pun akan bisa dihitung. Contohnya ini, misalkan ini diketahui, sudutnya besarnya bintang, ini sudutnya pagar. Maka yang ini bisa dihitung. Kenapa? Karena pada segitiga berlaku jumlah ketiga sudutnya itu 180 derajat. Maka ketika ini dengan ini diketahui, maka ini sisanya. Siapa? 180 dikurangi bintang dikurangi pagar. Ya. Nah, maka bisa juga sudut sisi sudut ini bisa juga disebut sudut sudut sisi atau dibalik sisi sudut sudut. Ya. Yang jelas ini nih. Pokoknya ketika ada dua sudut sudah diketahui sama besar, nah contohnya ini dengan yang ini dengan ini, ada dua pasang sudut yang sama besar, artinya ini sudah sebangun. Nah, ketika sudah sebangun, kita selidiki ada satu pasang sisi yang bersesuaian sama panjang, maka bukan sebangun lagi, lebih dari sebangun, yaitu kongruen, berarti sama ukurannya juga, berarti kongruen, ya. Jadi sudut sisi sudut itu artinya dua pasang sudut sama besar ditambah dengan satu pasang sisi bersesuaian. Ingat ya, saya katakan ada sisi yang bersesuaian sama panjang. Karena nanti kalau ada satu sisi sama panjang tapi tidak bersesuaian, kita tidak bisa menyimpulkan kongruen kalau sisi yang diketahuinya itu tidak saling bersesuaian walaupun panjangnya sama. Panjangnya sama tapi tidak bersesuaian, tidak jadi kongruennya, ya. Sekali lagi, sudutnya dua pasang sudut sama besar ditambah satu sisi yang saling bersesuaian sama besar, maka kita bisa simpulkan kongruen. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan berlatih beberapa soal atau contoh soal. Yang pertama ini berkaitan dengan syarat-syarat segitiga seperti yang sudah kita ulas barusan. Ini saya ambil dari soal UN 2014. Perhatikan gambar jajar genjang berikut. Banyaknya pasangan segitiga yang kongruen adalah, nah di sini ada jajar genjang, kemudian ada digambarkan ini diagonal-diagonalnya berpotongan di titik T seperti ini. Nah, ada berapa banyak pasangan segitiga yang kongruen pada gambar ini? Kita langsung jawab saja. Yang pertama, nah di sini segitiga PTS ini kongruen. Ya, ini kongruen, ini harusnya tandanya 3 ya. Sama dengan di atasnya ada tanda seperti ini. Ini kongruen. Kalau ini tandanya sebangun. Maaf ya, salah. Segitiga PTS ini kongruen dengan segitiga QRT. Nah, kita bisa simpulkan syarat mana? Nah, ini syaratnya yang dipakai adalah sisi.
Kenapa? Kalian harus ingat, diagonal pada jajar genjang ya itu saling membagi diagonal yang lain sama panjang. Contoh, diagonal QS akan dibagi menjadi dua bagian sama panjang oleh diagonal PR. Begitupun dengan diagonal PR, ini akan dipotong atau dibagi menjadi dua bagian sama panjang oleh diagonal QS. Nah, sehingga pada segitiga kuning dan hijau ini, PT sama dengan TR. Karena tadi ya, dibagi dua sama panjang. Nah, yang ini pun sama, ST dengan QT sama panjang. Karena diagonalnya dibagi dua juga. Nah, PS dengan QR tentunya sama. Kenapa? Karena sifat dari jajar genjang bahwa sisi yang berhadapan sama panjang. Berarti QR dengan PS sama panjang. Sehingga diketahui sisi ini dengan sisi ini dengan sisi ini sama panjang, PS pun dengan QR sama panjang. Berarti sisi berlaku. Sehingga kita simpulkan ini dengan ini kongruen. Selanjutnya, segitiga PQT dan segitiga RST itu kongruen. Jadi yang ini ya, yang atas dengan yang bawah. Ini kongruen juga. Kita bisa membuktikan sama dengan yang tadi, yaitu syaratnya berlaku sisi. Bahwa ST ini dengan QT ini sama panjang. Kenapa? Karena ini diagonal. Ya, diagonal QS dibagi dua oleh PR sama panjang. Begitupun dengan PT dan RT. Ini adalah diagonal yang dibagi dua oleh QS. Berarti sama panjang juga. RS dan PQ ini adalah sisi yang berhadapan pada jajar genjang. Pasti sama panjang. Berarti berlaku sisi. Maka ini pun kongruen. Sudah dua ya. Nah, kita lanjut. Nah, ada segitiga PRS kongruen dengan PQR. Nah, yang ini. Nah, ini pun syaratnya yang berlaku ya tadi sisi. PQ ya sama dengan RS. Kenapa? Karena sisi yang berhadapan. Termasuk QR dengan PS pun sisi yang berhadapan pada jajar genjang, berarti sama panjang. Untuk PR, nah, segitiga PQR ada PR-nya, segitiga PRS ada PR-nya juga, dan di sini berimpit, maka panjangnya pun sama, berarti sisi berlaku, sehingga segitiga ini kongruen. Selanjutnya, nah ini pun sama seperti barusan ya. Jadi PQ dengan RS berhadapan sama panjang. QR dengan PS berhadapan sama panjang juga. QS, nah ini berimpit. QS untuk yang hijau, QS untuk yang kuning. Itu sama-sama di sini, berarti berimpit. Berarti sama panjang. Nah, berarti berlaku sisi. Berarti kongruen. Untuk yang selanjutnya, silakan tolong cek lagi sama kalian. Ada lagi nggak pasangan yang kongruen? Contohnya, misalkan PTS dengan segitiga RST. Segitiga yang ini dengan yang ini. Kongruen tidak? Silakan dicek. Ya. Bisa jadi untuk PT-nya dengan RT-nya sama panjang. Ya, ini dengan ini sama panjang. Kemudian untuk TS, nah TS-nya berimpit kan? Sama panjang juga. Tapi PS dengan RS-nya panjangnya berbeda. Berarti tidak kongruen. Nah, termasuk segitiga yang ini PTS dengan PQT. Ini pun tidak kongruen, dan yang lainnya pun ini dengan ini tidak kongruen ya. Nah, jadi jawabannya hanya ada
4 pasang segitiga yang kongruen, yaitu jawabannya yang A. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Ini saya ambil dari UN tahun 2009. Perhatikan gambar. Nah, di sini ada dua segitiga seperti ini. AB 5 cm, BC 7 cm, kemudian AC 6 cm, kemudian titik A, sudut A ini besarnya O derajat. Untuk sudut C ini besarnya X derajat. Nah, di segitiga DEF ini panjangnya tidak diketahui semuanya. Namun sudutnya untuk sudut D ini besarnya sama dengan O derajat, berarti sama dengan yang A ya. Kemudian sudut E-nya ini besarnya X derajat, berarti sama dengan yang C. Nah, di sini sudah diketahui. Segitiga ini dengan yang ini katanya kongruen. Ya, ABC kongruen dengan segitiga DEF. Yang ditanyakan adalah panjang EF berapa? Nah, yang ditanyakan panjang EF. Nah, kita bahas. Nah, karena kongruen, diketahui kan segitiga yang ini dengan yang ini kongruen. Maka berlaku syarat 2. Apa syarat 2? Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, sekarang karena yang ditanya EF, tinggal cari EF ini pasangannya dengan siapa di sini. Cara mencarinya gimana, Pak? Nah, EF itu, lihat. Sisi EF ini adalah sisi yang diapit oleh sudut X dan yang belum diketahui. Maka di sini akan bersesuaian juga dengan ciri-ciri tadi. Sisi yang diapit oleh sudut X dengan yang belum diketahui. Di sini siapa? Sudut X dan yang belum diketahui, berarti yang ini kan? Nah, berarti bersesuaian dengan BC. Jadi EF ini bersesuaian dengan BC. Karena kongruen, yang bersesuaian sama panjang. Nah, ini berarti EF itu dengan BC sama panjang. BC-nya berapa? Di sini segitiga yang ini diketahui 7 cm. Maka EF pun 7 cm. Nah, terjawab. Jadi jawabannya yang D. Oke. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Contoh soal 3. Saya ambil dari soal UN tahun 2013. Nah, di sini segitiga ABC dan DEF katanya diketahui kongruen. Kemudian, jika sudut A sama besar dengan sudut F dan sudut B sama besar dengan sudut E, pasangan sisi yang sama panjang adalah. Nah, untuk menjawab soal yang seperti ini, kalian tinggal gambarkan sembarangan saja dua segitiga, ya. Nah, kemudian karena ini segitiga ABC, maka sudut-sudutnya sudut A, sudut B, sudut C seperti ini ya. Kemudian segitiga yang kedua, karena di sini segitiga DEF, maka sudut-sudutnya adalah sudut D, E, dan F seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya diketahui sudut A dengan sudut F sama. Sudut A dengan sudut F sama. Nah, karena sama, kita kasih tanda yang sama. Misalkan titik di sini ya. Sudut A, titik. Berarti sudut F pun titik. Selanjutnya, sudut B dengan E sama. Nah, kita kasih tanda juga. B, misalkan bintang. Maka E pun sudutnya bintang. Nah, seperti ini. Dengan tanda seperti ini, nanti kita akan bisa dengan mudah menentukan sisi yang bersesuaian. Nah, ini sisi yang bersesuaiannya. Nah, AB ini akan bersesuaian dengan sisi yang diapit oleh titik dan bintang. Ya, titik dengan bintang di sini berarti EF. Berarti AB ini dengan EF sama besarnya. Ya, karena ini kenapa kita bisa mengatakan sama besar, karena sudah ada kata-kata kongruen, berarti sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Ya. Kemudian untuk BC ini bintang dengan yang belum diketahui, bintang yang belum diketahui DE. Nah, ini. Satu lagi AC ini titik dengan yang belum diketahui. Nah, titik yang belum diketahui di sini DF. Nah, ini. Nah, kita tinggal cek saja di sini. Untuk yang A, benar nggak? AC pasangannya dengan EF, benar nggak?
AC pasangannya dengan EF di sini. Nah, harusnya pasangannya dengan DF. Berarti yang A sudah salah. Untuk B, AB katanya di sini pasangannya DE. Benar nggak? AB dengan DE. Salah. Di sini ternyata AB itu dengan EF. Berarti yang B pun salah. Untuk yang C, BC dengan EF. BC dengan EF. Salah. Karena harusnya BC dengan DE. Untuk yang D, BC dengan DE. BC dengan DE. Tepat sekali. BC dan DE. Sesuai ya. Nah, jadi jawabannya yang D. Kita lanjut ke contoh soal 4. Di sini saya ambil dari UN tahun 2011. Perhatikan gambar. Nah, di sini diketahui segitiga ABC. ABC katanya segitiga siku-siku sama kaki. Ya. Segitiga siku-siku, kemudian sama kaki. Artinya AB dan BC-nya ini sisi siku-sikunya ya. AB dan BC-nya sama panjang, yaitu 3 cm. Kemudian garis AD ini katanya adalah garis bagi sudut A. Nah, yang namanya garis bagi berarti membagi sudut A ini menjadi dua bagian sama besar. Makanya di sini kasih tanda sudutnya O dua-duanya. Karena terbagi oleh garis AD ini. Nah, pertanyaannya panjang BD adalah, ditanyakan panjang BD ini. Nah, kita langsung jawab, ya. Kemudian di sini diketahui katanya AB dan BC sama besar, yaitu 3. Nah, kita gambarkan di sini ya. AB-nya 3, BC-nya pun 3. Kemudian karena ini menyangkut segitiga siku-siku, kalian jangan lupakan dalil Pitagoras. Nah, ketika ini AB diketahui 3, BC diketahui 3, maka kita bisa menghitung panjang AC. Ya, atau sisi miring daripada segitiga ABC ini. Kalau ditanya yang miring atau yang terpanjang, berarti dalil Pitagorasnya rumusnya ditambah. Penjumlahan siapa? Penjumlahan sisi AB dan BC. Seperti ini. Ini adalah rumus dalil Pitagoras untuk gambar ini. Nah, kita substitusikan nilainya. AC kuadrat sama dengan AB-nya di sini 3. Berarti 3 kuadrat. BC pun 3, maka 3 kuadrat pula. Kita hitung AC kuadrat sama dengan 3 kuadrat berarti 9 ditambah 3 kuadrat berarti 9. AC kuadrat 9 tambah 9 18. Nah, kalau AC saja tanpa kuadrat bagaimana? Kita tinggal hilangkan pangkat 2-nya, tapi di ruas kanannya muncul akar pangkat 2. Makanya seperti ini. AC sama dengan akar 18. Jadi akar ini mengganti dari pangkat 2 di sebelah kiri. Ya. Nah, 18 kita bisa uraikan dengan bilangan kuadrat, yaitu 9 kali 2. Nah, 9 ini kan bilangan kuadrat ya, yang bisa ditarik akarnya dengan bulat. Nah, 18 itu 9 kali 2. Nah, akar 9 itu bisa kita hitung. Berapa kali berapa yang nilainya 9? Ya, 3. Nah, berarti akar 9 ini nilainya 3. Sehingga yang di dalam akar tinggallah angka 2. Jadi AC ini nilainya 3 akar 2. Nah, makanya saya tulis di sini digambar dari A ke C ini 3 akar 2. Nah, lanjut. Di sini dari kekongruenan segitiga ABD dan segitiga AD. Nah, segitiga ABD dan segitiga ADE kongruen. Nah, kok tahu kongruen dari mana? Ya tadi cek dulu ya kriterianya atau kondisinya. Nah, di sini kita lihat ada 2 pasang sudut sama besar. Ini pasangannya dengan yang ini sama besar. Kemudian ini dengan yang ini sama besar. Kenapa? Karena sama-sama sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Jadi ada 2 pasang sudut sama besar. Kemudian cek lagi. Di sini AD ini pada segitiga ABD ini sisi miring. Begitupun di segitiga ADE, AD ini adalah segitiga
sisi yang miringnya, maaf ya. Pada segitiga ADE, AD ini pun sisi miring. Maka AD untuk segitiga ABD dan AD untuk segitiga ADE ini sama panjang. Ya. Karena sama panjang berarti berlaku sudut-sudut sisi. Maka ini dengan ini kongruen. Kalau kongruen berarti sisi-sisi yang bersesuaiannya sama panjang. Nah, AB ini di segitiga ADE panjangnya sama dengan AE. Berarti dari sini ke sini 3 cm. Nah, sekarang perhatikan ruas garis AC. AC totalnya 3 akar 2. AE nilainya 3. Berarti EC berapa? Sisanya. Ya, semuanya 3 akar 2. Dari sini ke sini 3. Berarti sisanya. Ya, 3 akar 2 dikurangi 3. Nah, kemudian tolong perhatikan. Segitiga DEC. Segitiga DEC ini, ya, perhatikan segitiga CDE. CDE yang ini ya, yang kecil ini. Ini pun merupakan segitiga siku-siku sama kaki. Kenapa tahu sama segitiga siku-siku? Karena di sini. Ini pun, karena ini 90 berarti ini pun 90. Nah, kenapa tahu segitiga sama kaki? Karena sudut yang ini, yang C, karena sama kaki ini ABC, berarti sudut ini kan 45 ya. Nah, 45. Ketika ini 45, maka ini pun 45. Karena besarnya harus 180 kan. 45 tambah 45, 90. 90 tambah 90, 180. Nah, berarti CDE pun segitiga sama kaki. Siapa kakinya? Ini CE sama DE. Kalau CE 3 akar 2 dikurangi 3, berarti DE pun 3 akar 2 kurangi 3. Nah, kemudian karena tadi segitiga ini dengan ini kongruen, maka BD dengan DE itu panjangnya sama. DE panjangnya sama dengan EC. Siapa? 3 akar 2 dikurangi 3. Nah, maka BD pun 3 akar 2 dikurangi 3. Nah, sehingga kita peroleh jawabannya yang B. Demikian pembahasan untuk materi kekongruenan di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.